bawah naungan langit Kota Malang yang cerah, Universitas Negeri Malang kembali mencatat momen penting yaitu wisuda diploma, sarjana, serta pasca sarjana periode 132 tahun 2025 bertepat di dalam Geraha Cakrawala. Hal ini bukan hanya sekedar seremoni kelulusan, tetapi juga menjadi wujud dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang ditempa bertahun-tahun. Pemirsa JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violeta dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Tepat pada hari ini saya sedang berada di Universitas Negeri Malang, di mana hari ini akan dilaksanakan wisuda di Universitas Negeri Malang periode ke-132. Bagaimana keseruan acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Satu persatu langkah para wisudawan dan wisudawati terlihat dengan penuh harap menuju gerbang sejarah akademik yang baru. Wisuda Universitas Negeri Malang periode 132 dihadiri oleh Ketua Majelis Wali Amanat dan Anggota, Rektor UM, Sekretaris Senat dan para anggota Senat UM, para anggota Rapat Pimpinan dan Pejabat Struktural UM, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, para dosen dan tenaga pendidik UM, para fungsionaris organisasi kemahasiswaan UM, wisudawan dan tamu undangan. Rangkaian wisuda periode 132 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Rektor UM dan menyanyikan himne serta Mars Universitas Negeri Malang. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Mengheningkan cipta mulai. Himne dan Mars Universitas Negeri Malang. Panjang
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, wisuda Universitas Negeri Malang periode 132 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 dibuka dan dimulai. Sebagai bentuk penyambutan, pada wisuda kali ini menampilkan tari Gayo Kalpavali yang dipersembahkan oleh mahasiswi dan diiringi dengan iringan gamelan Maharmonik Nusantara. Tarian ini memiliki makna ungkapan syukur atas berkah sekaligus ucapan selamat kepada para wisudawan. Acara selanjutnya disambung dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Nur Mutamakin MPD. Ya Allah, kami memohon agar para wisudawan dan wisudawati mampu mengamalkan ilmu yang telah mereka raih dengan kreativitas dan inovasi, selaras dengan visi Universitas Negeri Malang. Jadikanlah mereka pemimpin yang berintegritas. Jadikanlah mereka pemimpin yang mampu menghadapi tantangan dunia modern dan dengan semangat inovasi dan profesionalitas. Limpahkanlah kepada mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di depan mereka. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk.
Aku berlindung dari amal yang tidak diterima, dan aku berlindung dari doa yang tidak didengar. Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, jadikanlah Universitas Negeri Malang terus maju dan berkembang menjadi institusi pendidikan unggul yang menghasilkan inovasi-inovasi berkualitas, melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang menghambat kemajuan, serta bimbinglah kami untuk selalu bersatu dalam menjalankan misi pendidikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Senat Universitas Negeri Malang Profesor Dr. Ahmad Rofiuddin MPD menyampaikan, dengan mengikuti proses wisuda ini, maka wisudawan mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya. Apalagi hidup di era segalanya lebih cepat, dengan teknologi bisa menjadi alat bantu, tetapi bukan menggantikan otak manusia. Sehingga ia juga berpesan untuk menjadi pelopor, untuk menjadi agen atau pelaku utama. 146 Hijriah, kita dapat melaksanakan wisuda lulusan UM untuk yang ke-132. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Saya yakin bagi para wisudawan tidak ada momen yang lebih mendebarkan selain dua peristiwa. Pertama, saat ujian skripsi, tesis, atau disertasi, dan yang kedua, saat menunggu namanya dipanggil untuk maju ke podium ini. Kalau saat sedang ujian, saudara-saudara bisa jadi gemetar karena takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penguji. Nah, sekarang Anda gemetar karena takut tali toga melilit di wajah akibat gugup saudara-saudara. Insya Allah itu tidak terjadi. Tenang, kita semua di sini hadir untuk merayakan keberhasilan saudara-saudara. Para wisudawan yang berbahagia, kita hidup di era di mana teknologi berkembang lebih cepat dari kecepatan mahasiswa mengerjakan tugas semalam sebelum deadline. Kecerdasan AI, big data, teknologi digital telah mengubah cara kita belajar dan bekerja. Dengan adanya ChatGPT dan sejenisnya, mahasiswa kini bisa menulis essay dalam hitungan menit. Namun ingat, teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan menggantikan pemikiran kritis dan kreativitas kita. Pegang itu. Dunia kerja juga mengalami perubahan besar, saudara-saudara. Saya baca di World Economic Forum 2024, 85 juta pekerjaan diperkirakan akan hilang akibat otomatisasi. Tapi jangan khawatir, 97 juta pekerjaan baru akan muncul. Ini artinya kita tidak boleh hanya berfokus pada ijazah, tetapi juga harus membangun keterampilan-keterampilan adaptif. Soft skill seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif menjadi lebih penting daripada sekedar teori-teori yang kita pelajari di ruang-ruang kuliah maupun di laboratorium.
Wisuda Universitas Negeri Malang ke-132 berlanjut dengan pemberian ucapan selamat kepada wisudawan berprestasi bidang akademik di masing-masing Fakultas Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Psikologi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Dengan didampingi oleh Dekan, Rektor Universitas Negeri Malang memberikan ucapan selamat kepada wisudawan berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih di bidang akademik. Selanjutnya, prosesi pengukuhan secara simbolis yang ditandai dengan pemindahan kuncir dan penyerahan ijazah oleh Rektor Universitas Negeri Malang kepada perwakilan wisudawan. Dengan prosesi pengukuhan ini, maka wisudawan telah resmi menjadi lulusan Universitas Negeri Malang dan meraih gelar ahli madya, sarjana, magister, maupun doktor. Pemindahan kuncir diikuti oleh seluruh wisudawan. Selanjutnya, para wisudawan mengucapkan ikrar kelulusan Universitas Negeri Malang sebagai bentuk komitmen untuk dapat menjaga nama baik alma mater Universitas Negeri Malang. Ikrar wisudawan. Kami, wisudawan ke-132, lulusan Universitas Negeri Malang, tahun 2025, berikrar. 1. Senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila. 2. Mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan nusa, bangsa, dan kemanusiaan. 3. Mengabdikan diri kepada pendidikan dan pembangunan bangsa Indonesia dengan tekun, aktif, kreatif, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab. 4.
mematuhi kode etik profesi, dan senantiasa cinta serta memelihara nama baik Alma Mater Universitas Negeri Malang. Pada pelaksanaan wisuda ke-132, Rektor Universitas Negeri Malang menekankan kepada para lulusan agar bijak dalam penguasaan dan penataan diri agar tidak mudah menggadaikan atau memperlakukan ijazah secara tidak profesional dan bijak untuk menyikapi perkembangan teknologi yang semakin bertumbuh. Ia juga menambahkan informasi jumlah wisudawan yang terdaftar pada periode 132 ini terdapat 1.251 orang. Dari tantangan kita semua, apakah kita ikut larut dalam dunia yang pesimis atau belajar dari konsep Stoa? Ada juga yang menyebutnya filsafat teras, ada juga yang menyebutnya stoik, yang intinya realitas di luar diri kita bukan apa-apa karena penentu ada di dalam diri kita sendiri. Untuk itulah kami ingin saudara-saudara yang diwisuda hari ini tetap optimis di dalam melihat persoalan dan kehidupan ke depan. Karena dengan optimisme itulah kita bisa melihat peluang dan tantangan yang ada secara cerdas. Kalau hari ini saudara-saudara diwisuda karena Anda sudah lulus dalam belajar dan tes dalam belajar di sekolah, baik pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dikasih materinya dulu baru dites. Tapi ketika kita hidup di lapangan, materinya tidak berikan dulu, itulah langsung dites. Inilah yang menjadikan tantangan kepada kita semua. Kita harus bisa melakukan sebuah transformasi. Kita sekolahnya boleh selesai, tapi belajarnya tidak pernah selesai. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua SAU Bapak Prof. Rofiuddin bahwa saudara telah memperoleh ijazah. Saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa ijazah itu penting. Penguasaan kompetensi juga penting. Untuk itulah saya berdasarkan pengalaman selama saya jadi rektor, tolong hati-hati dengan ijazah saudara. Ada 2 kasus yang pernah muncul dan kita hadapi. Salah satunya adalah ada seorang mahasiswa yang tidak selesai studi di UM, kemudian dia daftar PPK tahun lalu, diterima, dan ketika dikonfirmasi ijazahnya ke Universitas Negeri Malang, kebetulan sangat mencolok karena kebetulan saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan pernah menjadi dekan di Fakultas Ilmu Sosial. Ijazahnya Fakultas Ilmu Sosial, tapi dekannya Profesor Dr. Andoko. Ini yang saya langsung tahu, ini kejanggalan karena Pak Andoko adalah dekan di Fakultas Teknik. Artinya, saudara-saudara, jangan mudah mengunggah dokumen resmi saudara, termasuk ijazah di tempat-tempat media sosial. Gunakanlah ijazah Anda, serahkanlah ijazah Anda untuk mereka-mereka yang berkepentingan langsung dengan saudara-saudara dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Mewakili wisudawan, Muhammad Salman Al-Farisi menyampaikan terima kasihnya untuk dosen yang telah membimbing selama kuliah di UM. Ia juga berterima kasih atas dukungan dan bantuan UM untuk terus memberikan dukungan dalam setiap perlombaan di kancah nasional sehingga mampu mengharumkan nama Universitas Negeri Malang. Yang sudah menempuh pendidikan tinggi akan selalu lebih hebat dan lebih baik dibanding dengan orang-orang yang belum menempuh pendidikan tinggi. Belum tentu. Jika saja si bayi A tadi memanfaatkan kemampuan berpikir analitisnya secara terus-menerus dan konsisten, pasti akal berpikirnya akan jauh lebih maju. Pendidikan bagi saya bukan hanya soal IPK tinggi atau menorehkan prestasi yang terlihat indah di CV. Pendidikan adalah pondasi dan bahan bakar untuk bekal bersaing. Pendidikan juga adalah proses pembentukan kita menjadi lulusan yang tidak hanya pintarnya di atas kertas, tapi juga cerdas secara intelektual,
matang secara emosional, berintegritas, serta tangguh menghadapi kehidupan sosial. Jika nanti di masa depan Anda jatuh, bangkit lagi, Anda gagal, coba lagi, Anda salah, perbaiki. Mari kita sambut masa depan dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang tak pernah padam. Saya mewakili para wisudawan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para dosen, pimpinan universitas, serta seluruh sivitas akademika. Anda bukan hanya pengajar di dalam kelas, Anda adalah cahaya dalam kegelapan. Kepada para orang tua, wali wisudawan, dan keluarga, terima kasih, dan terima kasih. Karena telah memberi kami pelajaran apa itu arti cinta, apa itu pengorbanan, dan terima kasih atas doa yang selalu menyertai kami. Hari ini adalah bukti bahwa kerja keras kalian tidak sia-sia. Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu diberkahi dan diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha dan doa kita selaras dengan takdir yang kita harapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan data alumni oleh Rektor UM kepada Ketua Ikatan Alumni dan penyerahan alumni secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa, dan nantinya seluruh wisudawan akan mendapatkan kartu tersebut sebagai bagian dari alumni Universitas Negeri Malang. Dan dilanjutkan penyerahan simbolis kartu IKUM dari Ketua IKA kepada perwakilan wisudawan. Donald Fauzia Dirgantara, Ika Aprilia Purwati. Wisuda Universitas Negeri Malang ke-132 dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada wisudawan yang secara bergantian naik ke panggung utama dan berjabat tangan dengan rektor. Pemberian ucapan selamat ini diawali dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pendidikan Psikologi. Amalia Rusdiana, Fatimah Nur Hanifah, Doa Ridani Julia Nurtanti, Heni Dayanti, Mei Zilia Arisandi Hartono Putri, Laela, Maria Yudika Dina Sosiawati Triwayuningsi, Martin Sidarta, Deki Priyatama Novian Agni, Rizkia Nur Farika, Amriyadi Anwar, Durotu Samina, Muhammad Agradean Triono, Rida Cahyani Dwi Sukamto, Uzlifatul Jannah, Bagas Adi Putra, Karisma Adiratna, Hanifah Andriati Putri, Larasati, Muhammad Gifar Akbar Asir, Elsa Intansari, Nanda Safira Aziz, Dwinita Tiana Ringnom. Jumlah wisudawan yang terdaftar dalam wisuda 132 berjumlah 1.251 orang. Dari jumlah tersebut terdapat lulusan dengan prestasi yang bidang akademik tingkat universitas, yaitu Basma Tania SPSI.
Melalui prosesi ini, wisudawan telah resmi meraih gelar ahli madya, sarjana, magister, maupun doktor. Dengan adanya gelar tersebut, maka para lulusan mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk memberikan sumbangasi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nor Ismi Oktavia, Rania Nukba, Umul Khoiriyah, Sayyidah Asadillah Al-Mujadid, Evilia Wahyuning Nur Aisyah, Lukluatus Syafika, Muhammad Ajirul Abi, Desi Anggraini, Cornelia Wening Mangga Lagita, Fikri Azra Habibi, Muhibatul Ma'rifah, Najla Aulia Arif, Rizky Alivia Khairun Nisa, Ainun Zahro, Arif Isnaini, Galuh Aulia Pratiwi, Ahmad Hikami, Bagas Ainur Rizki, Gufron Gozali, Absari Nur Rofiah, Aulia Sahila Putri, Eka Safitri Anggraini, Vito Basti Valentino, Hanif Imawan Winarno, Rashid Ananda Ramadandi, Ayesta Wilga Klarian, Heksa Mayelini Putri, Nadiful Kulum, Lucita Kutsening Rosida, Alvin Fajar Permana, Rizky Rizaldi Kurniawan, Lina Kulkia, Nina Maharika, Novenita Triwahyuni, Agil Dwi Pamungkas, Nanda Ilariski Aturrohmah, Syamsia Rafa Rabah, Ulul Azmi An-Nur Putra, Al-Mashuri Gufron, Anisatul Anwaria, Dwi Putri Wahyuning Tias, George John Lucas Sinaga, Ananda Dwi Cahyo, Arjuna Diva Alfat Syahputra, Balgis, Citra Novita Ramadhani, Islami Arga Kusumawati, Erlina Febrianti, Muhammad Ikhwan Curiansyah, Robi Hilmi Rahmadian, Joyce Zenrik Mamase, Nur Rahmat Safarudin, Musnizar Zulaiha Umami, Abdul Fatah, Aprilita Faradina Suyatno, Sulas Nuranira, Aprilia Melinda Solihah, Nadifa Nisa Sujarwo, Lala Amelia, Mutiara Anintia Permata Putri, Norma Setia Tri Puryaningrum, Nuzula Ardianti, Sandi Prasetya Iswara, Akbar Mulyadi, Rena Artika Fitri, Sylvia Ziaroh Nafisa, Zaskia Mutiarin Eldito, Siti Nikmatul Fitria, Jevita Wijaya, Indah Desiana Putri, Elo Rosida Proposalia, Erma Widianti,
Tantri Kusuma Dewi. Dan wisudawan terakhir kita hari ini, Yuyun Dwi Sayekti. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, wisuda Universitas Negeri Malang periode 132 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 kita nyatakan selesai dan ditutup. Yang jelas bahwa kita melakukan wisuda dalam kondisi ekonomi nasional dan global tidak sedang baik-baik saja. Maka sebagai kalangan terdidik dan sudah terpelajar, apalagi sudah lulus dalam program pembelajaran di UM, baik S1, S2, S3, kita minta teman-teman untuk membuktikan bahwa sebagai orang terpelajar tidak selalu pesimis walaupun kondisi ekonomi global dan nasional kurang baik, tapi justru ini menjadi sebuah tantangan dan peluang untuk menunjukkan jati diri sebagai orang terpelajar yang selalu berupaya memberikan solusi bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, makna wisuda bagi kami adalah peneguhan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga ketika sekarang banyak gonjang-ganjing tentang ijazah dan perkuliahan seterusnya, yang jelas Universitas Negeri Malang terus berupaya menjadikan proses belajar itu sesuai dengan regulasi tanpa mengabaikan kualitas atau substansi pembelajarannya. Ya, harapan kami sekali lagi, tunjukkanlah kepada keluarga, kepada masyarakat bahwa saudara-saudara sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang yang sudah dinyatakan lulus sehingga hari ini di wisuda memiliki kompetensi yang baik dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas pembelajarannya. Karena problem yang kita hadapi saat ini, terutama problem ekonomi global dan nasional, membutuhkan sikap yang lebih kokoh, lebih ulet, serta inovasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya yakin mereka yang diwisuda sebagian besar adalah orang-orang yang tidak hidup dalam dunia gelap, karena mereka akan bisa menerangi kegelapan yang ada. Motivasi saya yang pastinya saya ingin terus-menerus berkembang, ingin terus maju. Capek itu nggak apa-apa, tapi jangan menyerah seperti itu. Terus
Selain itu ada cita-cita yang ingin saya capai juga tentunya, seperti itu, pasti ada goals gitu Kak. Pastinya saya bikin time managementnya itu seperti misal saya harus bangun jam berapa untuk saya bisa ngeset apa prioritas yang saya lakukan terlebih dahulu, kemudian di tengah hari saya lakuin apa, lalu kapan saya istirahat sampai malam juga kapan saya tidur, seperti itu. Jadi kayak semua harus dibagi dengan rata, walaupun kadang juga ada lengahnya, tapi semuanya harus tetap terjalankan gitu. Jujurnya tantangan terbesar itu pastinya dari diri sendiri ya Kak. Dari luar memang ada, tapi yang dari luar itu bisa kita kita lawan lah. Tapi yang dari diri sendiri ini yang agak berat. Misal dari membagi mood, emosi gitu ya. Itu harus saya betul-betul concerning seperti itu. Kalau sosok yang bikin saya termotivasi pastinya pertama kali adalah circle terkecil, inner circle saya, keluarga saya, ayah saya, ibu saya. Setelah saya menikah, pastinya suami saya yang jadi sosok inspirasi bagi saya. Demikian pemirsa acara Wisuda Universitas Negeri Malang periode ke-132. Semoga para lulusan mampu menentukan jalan terbaiknya setelah wisuda serta mampu berguna bagi masyarakat. Saya Violita dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.